Halo, makasih banget sama antusias kalian buat belajar bareng sama aku tentang debat, karena aku juga banyak belajar hal baru sama kalian. Semoga video yang aku share ini dan setiap konten yang aku share di channel ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi juga buat kalian yang membutuhkan. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa buat kasih thumbs up dan jangan lupa buat Oke, di video kali ini kita bakalan bahas bagaimana sih tips untuk debat pemula, karena kita suka bingung apa yang kita lakukan. Nah, pada awalnya kita tuh kayak bingung sih untuk pendebat pemula ini, apa aja sih yang harus kita siapkan, apa aja sih yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita latih, karena kita nggak tahu gitu suasana pendebat itu seperti apa dan apa penilaiannya dan bagaimana juri menilai kita. Nah, jadi di video ini aku bakalan share nih gimana sih tips-tips awal untuk seorang pendebat pemula biar nggak keteteran nanti saat debatnya udah mulai. Nah, basically banyak banget nih kayak yang udah down di awal dan kayak udah stuck sama masalah yang gitu, yang udah ya kayak gitulah pokoknya masalahnya. Itu tuh ada solusinya loh. Jadi kalian tenang aja, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, jadi kayak misalkan kayak gini, kalian tuh kayak udah minder duluan dan kalian tuh kayak ngelihat, gue tuh nggak ada bakat gitu buat jadi seorang debater, gue tuh nggak ada bakat buat ngomong, dan gue tuh pasti kalah kalau ngelawan dia. Apa sih yang bisa dinilai dari gue gitu, karena gak ada nilai plus lah buat gue bisa menang dalam debat. Stop, tenang aja, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, jadi solusinya itu kalian harus percaya bahwa setiap orang itu sama. Gak ada orang yang dilahirkan dari lahir itu udah jago buat main basket. Gak ada orang yang dilahirkan itu udah jago buat bisa ngomong. Mereka bisa jago untuk sekarang ini karena mereka latihan, melewati berbagai proses, melewati berbagai rintangan. Nah, maka dari itu, seorang atlet yang hebat aja, misalkan atlet sepak bola, atlet basket, kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka itu fokus untuk latihan, fokus untuk mengembangkannya, dan mereka itu latihan dan kerja keras. Dan begitupun untuk menang dan menjadi best speaker dalam lomba debat atau menang lomba debat, itu karena mereka latihan, kerja keras. Jadi bener sih, gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalian jangan langsung down gitu aja dalam hal apapun, bukan hanya dalam debat, tapi kalian tuh kayak masih punya kesempatan yang sama, karena semua orang dilahirkan sama. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih 3 tips yang bisa membantu kalian. Semoga bisa membantu kalian. Ini tips basic banget gitu, kayak untuk ngelatih kalian bagaimana sih untuk pede saat berbicara atau dalam ikut lomba debat. Nah, tips pertama, berbanyak pengetahuan. Nah, jadi emang penting banget nih kalau kalian harus punya pengetahuan yang luas atau wawasan yang luas, karena basicnya seorang pendebat itu harus mempunyai wawasan yang luas. Karena kalau misalkan wawasan kita gak luas, saat kita berbicara kita tuh akan stuck dan kayak bingung apa sih yang harus kita omongin lagi, dan nanti alhasil kalian cuma ngomong 2 menit, kalian cuma ngomong 3 menit atau lebih dari itu, atau kayak ngomongnya muter-muter gitu, dilatasi pembicaraan, jadi nggak argumen-argumennya terkeluarkan semua. Nah, maka dari itu permasalahan tersebut tuh kalau kalian kayak nggak bisa menguasai waktu, nah kalian akan stuck dan nggak ada dan bingung apalagi yang harus dibicarakan, karena kalian kehilangan, aduh gue gak punya argumentasi lagi nih, gue gak punya data fakta atau apa yang harus dibicarakan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian kurang pengetahuannya. Gimana buat bisa menambah pengetahuan? Untuk menambah pengetahuan kalian tuh harus berbanyak baca. Tapi sih aku rekomendasikan kayak lebih baca ke berita-berita, kayak isu-isu yang lagi hangat dibicarakan atau diperbincangkan, isu-isu tentang pengetahuan politik budaya dan hal lain-lain. Jadi kalau misalkan kita, ya emang kita baca, tapi bacanya baca novel, telenovela, atau misalkan kita baca cerita dongeng, ya emang itu mungkin nanti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil juga gitu buat kita pelajari dan buat kita terapkan, tapi itu kayak kurang nyambung aja, kurang sinkron. Mungkin lebih tepatnya kita bisa lebih baca kayak pengetahuan umum, bisa dengerin podcast tentang pengetahuan umum, radio tentang pengetahuan umum, atau apapun itu, pokoknya buat lingkungan kalian yang bisa memberikan kalian pengetahuan baru. Tips kedua, latihan berbicara.
Nah sebenarnya kalian tuh perlu untuk melatih bicara, karena biasanya nih waktu debat itu maksimal itu 7 menit 20 detik. 20 detik itu waktu toleransi. Jadi minimal 7 menit, karena kalau kurang ataupun lebih itu akan dikurangi nilainya. Jadi kalau kalian tanpa latihan berbicara nih, kalian tuh bisa berhenti di tengah jalan karena bingung stuck apa yang harus dibicarakan lagi. Karena kalian nggak tahu nih argumen segini tuh cukupnya untuk berapa menit sih gitu. Jadi kalian harus perlu latihan. Nah gimana sih cara melatihnya? Kalian bisa latihan untuk berbicara di depan cermin atau merekam kalian saat berbicara. Ini emang bisa membantu banget kalian untuk mengukur kemampuan berbicara kalian. Dan saat berbicara pun sebenarnya apa sih yang dinilai gitu. Apalagi sekarang kan untuk debat online nih. Jadi debat online ini emang kita perlu untuk bisa menarik perhatian dari juri dari pandangan pertama, first impression kita. Nah kalau kalian latihan berbicara, kalian itu nanti kayak akan menggunakan suara tenggorokan. Nah kayak gini nih suara tenggorokan, itu kurang direkomendasikan kalau saat debat kalian pakai suara tenggorokan. Karena apa? Kalian bisa capek, batuk, dan serak. Jadi diusahakan kalian harus bisa melatih dan juga pakai suara perut kalian. Nah untuk gimana dapat suara perut, bisa nonton di video ini yang udah aku share gimana sih tipsnya biar bisa dapat suara perut. Nah selain itu juga saat berbicara kita tuh harus bisa menarik perhatian orang-orang, perhatian juri utamanya, untuk meyakinkan kenapa kita layak gitu. Nah gimana sih caranya biar kita bisa membangun chemistry, biar kita bisa menarik untuk dilihat. Nah inilah pentingnya untuk kalian latihan berbicara. Selain untuk manajemen waktu juga, mengatur waktu kalian berbicara, kalian juga perlu untuk kayak mengatur gestur tubuh kalian, intonasi saat berbicara, mimik wajah saat berekspresi dalam suatu kejadian atau emosi dan kata-kata, karena itu bisa berpengaruh. Bahkan aku waktu itu sampai belajar dari YouTube-nya Mario Teguh. Di sana aku kayak belajar gimana sih buat dapet chemistry, perhatian atau kayak daya tarik dengan orang. Ternyata untuk mendapat daya tarik dari orang itu adalah dari cara kita berbicara untuk berwibawa. Karena saat kita berwibawa berbicara itu akan menarik perhatian orang untuk kayak enak ya dengerin dia ngomong, adem ya dengerin dia ngomong. Selain itu juga dari isi, karena isi juga ini penting. Selain kalian dari jadi gaya aja udah oke, tapi isinya kurang, jadi apa sih ini kayak kurang berbobot gitu isinya. Jadi emang harus berbobot juga isinya. Dari gestur tubuh dan gaya saat kalian menyampaikan juga itu kayak harus meyakinkan. Nah itulah kalian harus bisa melatihnya. Kalian bisa latihan dengan kayak ngomong sendiri di cermin, atau kayak ngerekam di video terus kalian kayak lihat apa sih yang salah, kayaknya harus dikoreksi mana sih gitu. Tips ketiga, percaya diri. Nah, jadi percaya diri ini emang penting banget untuk seorang pendebat miliki. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, ya lingkungan pun tidak akan merespon kita bisa layak gitu. Karena kita harus percaya diri, otomatis apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan juga bisa semaksimal mungkin. Kita harus percaya diri, karena kalau kita nggak percaya diri, itu akan berpengaruh juga sama apa yang kita bicarakan, sama apa yang kita lakukan. Jadi kalian harus percaya diri saat kalian untuk berbicara, menyampaikan argumen, atau menanggapi suatu emosi. Nah, bagaimana sih untuk percaya diri saat kompetisi berdebat? Nah, kalian bisa kayak yakin kalau argumen kalian itu layak dan emang bagus gitu, dan juga kalian layak gitu untuk bisa menang. Kalau diri kalian sendiri aja udah merespon kalian layak, otomatis lingkungan di sekitar pun akan merespon demikian gitu. Tapi jangan sampai kayak kalian tuh kayak percaya dirinya tingkat tinggi, tingkat dewa, sehingga bisa membuat kayak merendahin orang gitu. Gue gitu jago lah gitu, bilang apa sih dia gitu. Jangan sampai kalian merendahkan orang lain. Ini tuh kayak penting banget untuk diterapkan. Jangan sampai kita tuh merendahkan kemampuan orang lain. Kita tuh harus menghargai juga kemampuan mereka, karena kalau kita nggak menghargai kemampuan orang lain, itu tuh kayak akan dapat efek yang kurang baik juga ke kitanya. Jadi kita harus selalu bisa menghargai orang lain apapun itu. Nah segitu aja tips yang bisa aku berikan untuk seorang pendebat pemula. Nah untuk tips-tips selanjutnya sih udah aku berikan, dari kayak gimana sih buat jadi best speaker, terus kayak gimana sih buat nyusun argumen yang baik dan benar. Jadi untuk kesananya tuh kayak udah aku kasih gitu. Nah tapi untuk tips itu kayak lebih basic ya aja, lebih ke mental, gimana sih buat bisa menghadapi menjadi seorang pendebat yang baik. So kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa kasih thumbs up, dan jangan lupa
tunggu next video. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung hubungi di sosmed aku, karena aku seneng banget nih ada beberapa subscriber aku yang menghubungi aku. Dia kasih pesan kayak gini. Jadi ini dia belajar dari kontenku yang pernah aku share beberapa hari yang lalu. Ternyata ini berhasil bisa membantu dia. Nah, kenapa dia bisa berhasil? Karena dia kerja keras dan bisa memahami apa kesalahan dia dan bagaimana dia untuk bisa mengimplementasikannya. Mungkin dari pelajaran ini bisa kalian ambil juga hikmahnya, gimana sih dia bisa seperti itu. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. See ya.